Baik, untuk video kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 5. Nah, di nomor 5 ini dia akan berdiri sendiri. Kenapa? Karena sepertinya pembahasannya cukup lebih dalam karena ini sebenarnya efek fotolistrik juga, tapi dia membutuhkan grafik. Dalam mesin fotolistrik menggunakan lubang natrium, energi maksimum dari elektron yang dipancarkan diukur oleh sejumlah nilai frekuensi dengan hasil sebagai berikut. Ya, nomor 5. Jadi ada data frekuensi dengan energi. Efek fotolistrik kita tahu dia akan punya bentuk persamaan seperti ini. Ya, bentuk persamaan seperti ini di mana di sini energi itu adalah energi maksimum dari elektron. Jadi kalau ini energi kinetik elektron maksimum, kalau kita samakan di sini ya, di sini H kali F energi ya, tambah V fungsi kerja. Kalau kita coba untuk atur lagi, berarti kita bisa tulis persamaannya sebagai energi H dikali F dikurangi dengan AF dikurangi dengan V, di mana V itu fungsi kerja. Kalau kita gambarkan ya dalam grafik garis lurus ya seperti ini. Ya, maka kita akan punya kesimpulan bahwa sumbu mendatar itu adalah energi, sumbu vertikal energi, sumbu mendatar adalah frekuensi. Lalu gradien atau M itu adalah konstanta Planck dan minus V itu adalah C. Artinya kalau kita dikasih sekumpulan data dan kita bisa plot data tersebut pada kertas grafik atau di sini mungkin memakai Excel ya, pada kalian bisa dapatkan di kunci jawaban. Di sini sudah diplot dengan Excel ya. Jadi artinya gampangnya begini, kalau dikasih data bisa diplot, kita bisa cari persamaannya. Ya, karena kalau kita punya 2 titik, kita akan punya persamaan garis lurus. Ya. Nah, di sini sudah digambar dengan Excel ya, dengan bentuknya seperti ini, di mana persamaannya kita dapat persamaannya itu adalah E sama dengan 0,4157 F dikurangi 23042. Ya, kita sudah dapatkan persamaannya dengan R kuadrat 0,99, artinya cukup presisi ya trend line-nya. Regresinya cukup bagus. Kalau kalian masih ingat terkait dengan regresi R kuadrat itu dekat bagus. Di sini yang dicari adalah berapa konstanta Planck dan frekuensi foton natrium serta juga berapa fungsi kerja logam. Nah, sekali lagi yang A, pada saat kita mengerjakan tadi seperti kita bahas di atas, jika ada persamaan energi HF minus V atau sama dengan YMX kuadrat C, kita akan dapat konstanta Planck itu sebanding dengan gradien ya pada persamaan garis lurus tersebut, sehingga artinya konstanta Planck itu sebanding dengan gradien atau ini ya gradien. Tapi yang perlu kita lihat di sini F itu satuannya adalah dikalikan 10 pangkat 14 Hz. Artinya F itu Hz tapi dia dikalikan 10 pangkat 14. Artinya dimensi dari 0,4137 itu adalah 0,4157 ya, bukan 3, maaf, 5 saya salah sebut. 57 satuannya adalah elektron volt dibagi dengan 10 pangkat 14 Hz. Ini yang harus diperhatikan. Jadi bisa jadi ini menjebak ya. Jadi harus dibagi dengan 10 pangkat 14 Hz. Kenapa? Karena F-nya itu satuannya dikali 10 pangkat 14 Hz. Sehingga dimensinya itu tetap sama, sesuai. Ya. Nah, kalau ini kemudian diubah menjadi joule, dengan 1 joule itu adalah 1,6 kali 10 pangkat 19, maka ini kira-kira hasilnya adalah 6,7 kali 10 pangkat minus 34 joule per second. Nah, inilah cara yang digunakan oleh orang untuk mendapatkan konstanta Planck. Kenapa nilainya sekitar 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule per second. Lalu yang B, frekuensi cut off atau frekuensi potong itu terjadi ketika elektron tepat akan lepas. Nah, jadi kalau pada saat energi akan
cut off atau lepas ya, potong ya, F potong itu sebanding dengan fungsi kerja. Nah, dari situ fungsi kerja itu sama dengan, kita sudah tahu fungsi kerjanya tadi dari grafik ya. Fungsi kerjanya itu kira-kira sama 2,304 nih koma ya. Mungkin harus diperjelas 2,3042. Artinya F potong itu adalah V dibagi dengan H. Ingat, H-nya bukan dari konstanta yang kita tahu ya, tapi H dari persamaan ini. Nah, V-nya kita punya 2,3042 elektron volt dibagi dengan, kita punya H-nya tadi 0,4157 elektron volt dibagi 10 pangkat 14 Hz. Jadi jangan sampai ketinggalan 10 pangkat 14-nya. Ya, jadi ini harus hati-hati. 14. Nah, kalau jika dihitung dia akan hasilnya 5,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Silahkan coba hitung sendiri. Lalu yang C, berapakah fungsi kerja logam? Ya, fungsi kerja logam dari persamaan yang ada kita tahu bahwa sebenarnya sudah dipakai ya. Itu sekitar 2,304 elektron volt ya, atau kalau kita mau pakai dua angka saja ya sama saja. Oke, jadi yang perlu diingat adalah jika ada grafik seperti itu, grafiknya harus lurus, lalu lihat perbandingannya, lihat satuannya. Jadi perhatikan urut-urutan dari warnanya. Oke, semoga cukup jelas. Kita lanjut ke video selanjutnya.